teman-teman, saya Jamisan, saya dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan membahas materi mengenai listrik bolak-balik. Pada sub yang pertama, kita akan membahas besaran dalam listrik bolak-balik. Yang pertama, tegangan dan arus. Yang kedua, impedansi. Nah, listrik bolak-balik atau alternating current biasa disingkat dengan AC sangat berbeda dengan arus listrik searah. Besarnya tegangan pada listrik searah atau direct current atau biasa disingkat dengan DC selalu sama, selalu tetap terhadap waktu, sedangkan besaran tegangan AC selalu berubah terhadap waktu. Nah, rangkaian listrik bolak-balik terdiri atas elemen-elemen dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen pada rangkaian dapat berupa hambatan resistor, kumparan induktor atau kapasitor. Nah, kita lihat di sini ada grafik. Nah, tegangan pada listrik arus bolak-balik membentuk grafik sinus, sedangkan tegangan pada listrik arus searah membentuk garis lurus. Pada tegangan arus AC terdapat tegangan puncak dan tegangan efektif, yaitu tegangan yang terukur saat diukur menggunakan voltmeter. Persamaan umum arus dan tegangan listrik bolak-balik. I sama dengan IM dikali dengan sin omega T, dan V sama dengan Vm dikali dengan sin omega T. I sama dengan arus bolak-balik, IM sama dengan arus maksimum, V sama dengan tegangan bolak-balik, dan Vm sama dengan tegangan maksimum. Omega sama dengan kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Di sebelah kanan terdapat gambar osiloskop. Nah, osiloskop ini digunakan untuk mengukur besaran pada arus bolak-balik secara lengkap. Osiloskop dapat mengamati karakteristik arus bolak-balik secara jelas seperti tegangan puncak, frekuensi, dan periode. Namun, untuk menentukan besarnya arus dan tegangan listrik AC dapat digunakan ampermeter dan voltmeter AC. Tegangan dan arus efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah dan menghasilkan sejumlah kalori yang sama ketika melalui penghantar dalam waktu yang sama. Nah, apabila tegangan dan kuat arus diukur menggunakan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan alat tersebut merupakan nilai efektifnya. Nah, berdasarkan perhitungan dapat dihubungkan antara nilai efektif dan nilai maksimum. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2, dan arus efektif sama dengan arus maksimum dibagi dengan akar 2. Arus dan tegangan rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah nilai yang dianggap setara dengan nilai arus searah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Nah, kemudian dirumuskan dengan IR sama dengan 2 dikali dengan IM dibagi V, dan VR sama dengan 2 dikali dengan VM dikali dengan dibagi dengan V. Nah, IR itu adalah arus rata-rata dan VR itu adalah tegangan rata-rata. Impedansi.
Impedansi yaitu hambatan atau reaktansi pada rangkaian arus bolak-balik. Hambatan pada resistor dinamakan reaktansi resistantif atau XR. Dan pada kapasitor dinamakan reaktansi kapasitif XC, dan pada induktor dinamakan reaktansi induktif XL. Nah, maka besaran masing-masing hambatan adalah XL sama dengan omega dikali dengan L, dan XC sama dengan 1 dibagi dengan omega dikali C, XR sama dengan R, dan omega sama dengan 2 dikali V dikali frekuensi. Nah, jika kita menemukan rangkaian seri seperti gambar di atas, maka dapat kita analisa impedansinya adalah Z sama dengan akar XR kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Z sama dengan impedansi. Masuk ke subbab yang kedua, rangkaian listrik bolak-balik. Yang pertama, resistor pada rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian resistor pada rangkaian arus bolak-balik AC berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang masuk atau menurunkan potensial listrik dalam rangkaian. Dengan demikian, arus listrik dan tegangan pada hambatan dengan arus dan tegangan pada sumber tidak mengalami perubahan beda fase, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kuat arus dan tegangan pada resistor arus bolak-balik dapat dirumuskan dengan IT sama dengan IM dikali sin omega T, VT sama dengan VM sin dikali dengan omega T, V sama dengan IM dikali R, dan V sama dengan I dikali R. Nah, I ini adalah kuat arus listrik, IT ini adalah kuat arus listrik maksimum, IM ya tadi, dan VT sama dengan tegangan, V sama dengan tegangan maksimum, dan R sama dengan hambatan pada rangkaian, T sama dengan waktu. Selanjutnya, induktor pada rangkaian arus bolak-balik. Pada rangkaian induktif, beda fase antara arus listrik dengan tegangan adalah V/2 atau 90 derajat. Fase tegangan mendahului fase arus listrik sebesar 90 derajat. Nah, seperti gambar di bawah ini. Nah, yang kita lihat persamaan tegangan pada rangkaian induktif dirumuskan dengan V sama dengan Vm dikalikan sin dikali omega T ditambah 90 derajat jika V mendahului I sebesar 90 derajat, dan persamaan arus pada rangkaian induktif dirumuskan dengan I sama dengan IM dikali dengan sin dikali dengan omega T ditambah 90 derajat jika I terlambat terhadap P sebesar 90 derajat. Nah, hambatan dan tegangan pada rangkaian induktif yang dilalui arus bolak-balik XL dapat dirumuskan dengan XL sama dengan omega dikali L sama dengan 2V dikali dengan F dikali dengan L, dan Vm sama dengan XL dikali dengan IM sama dengan omega dikali dengan L dikali dengan IM sama dengan 2V dikali dengan F dikali L dikali IM. Nah, XL ini adalah reaktansi induktif, sedangkan omega adalah frekuensi angular, dan L adalah induktansi diri induktor. F sama dengan frekuensi linear, Vm sama dengan tegangan maksimum, IM sama dengan kuat arus listrik maksimum. Selanjutnya, kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, pada rangkaian kapasitif, beda fase antara arus listrik dengan tegangan adalah Pi/2 atau 90 derajat. Fase arus listrik mendahului fase tegangan sebesar 90 derajat.
terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, dari gambar ini persamaan tegangan pada rangkaian kapasitif dirumuskan dengan V sama dengan Vm dikali dengan sin omega T ditambah 90 derajat jika V terlambat dari I sebesar 90 derajat. Dan persamaan arus pada rangkaian kapasitif dirumuskan dengan I sama dengan Im dikali dengan sin dikali dengan omega T ditambah 90 derajat jika I mendahului V sebesar 90 derajat. Hambatan dan tegangan pada rangkaian kapasitif yang dilalui arus bolak-balik Xc dapat dirumuskan dengan Xc sama dengan 1 per omega dikali C sama dengan 1 per 2 pi dikali frekuensi. Dan Vm sama dengan Xc dikali dengan Im sama dengan 1 per omega dikali C dikali dengan Im sama dengan 1 per 2V dikali dengan F dikali dengan Im. Rangkaian RLC. Nah, jika rangkaian RLC ini disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik AC, maka berlaku rumus V sama dengan akar PR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. Kemudian Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, selanjutnya V sama dengan I dikali Z sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Nah, kemudian tan theta sama dengan VL dikurang VC per PR sama dengan XL dikurang XC per R. Nah, V itu adalah tegangan pada rangkaian seri R dan C. Tapi kita tidak membahas itu ya. Dan kemudian XL itu adalah reaktansi induktif, Z itu impedansi. Nah, R itu hambatan resistor, XC reaktansi kapasitif, theta adalah beda fase pada tegangan dan arus, T itu ada waktu. Nah, setelah itu kita masuk ke sifat rangkaian seri LLC. Yang pertama, jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian seri LLC bersifat induktif karena tetanya bernilai positif. Nah, yang kedua, jika XL lebih kecil daripada XC, maka rangkaian RLC bersifat kapasitif karena tetanya bernilai negatif. Yang ketiga, jika XL sama dengan XC, maka rangkaian seri RLC bersifat resistif dan terjadi resonansi. Nilai Z sama dengan R serta theta sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke frekuensi dan kecepatan sudut resonansi dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini FR sama dengan 1 per 2V akar 1 per L dikalikan dengan C. Nah, omega R sama dengan 2V dikali dengan FR sama dengan akar 1 per L dikali C. Nah, FR itu adalah frekuensi resonansi, L itu adalah induksi induktor, C itu adalah kapasitansi kapasitor, dan omega R adalah kecepatan sudut resonansi. Masuk pada submateri yang ketiga, daya dan penerapan pada rangkaian bolak-balik. Nah, faktor daya atau cos P merupakan perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu. Daya sesungguhnya adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan murni, sedangkan daya semu adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan dari resistor, induktor, atau kapasitor. Dalam rangkaian alat-alat listrik,
faktor daya menyatakan tingkat efisiensinya dari daya listrik yang dihasilkan. Nah, secara sistematis faktor daya dapat dituliskan dengan cos pi sama dengan VSG per PSM sama dengan I kuadrat R per I kuadrat Z sama dengan R per Z. Cos pi adalah faktor daya, VSG itu adalah daya sesungguhnya, PSM daya semu, R adalah hambatan resistor, Z hambatan total, I kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Untuk menentukan daya sesungguhnya dapat digunakan persamaan PSG sama dengan V efektif dikali dengan I efektif dikali dengan cos V. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Nah, yang pertama, tuning. Tuning adalah salah satu bagian dari sebuah radio yang berfungsi untuk memilih salah satu frekuensi pemancar yang ada di udara ini. Nah, kapasitor atau kondensator menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Yang kedua, filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi yang mampu meloloskan frekuensi lain dan memblokir frekuensi lainnya. Filter dibagi menjadi dua macam, yaitu filter aktif dan filter pasif. Nah, filter pasif ini mampu melakukan filter terhadap sinyal masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Nah, filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung.